من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membacakan beberapa ayat dari surah Al-Hajj terkait dengan pembahasan kurban, dan mungkin ada sebagian hal yang kita akan kaitkan dengan pembahasan Idul Adha. Pada ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dzalika ini sudah berlalu beberapa ayat sebelumnya, diterangkan tentang kewajiban meninggalkan ar-rijs, penyembahan kepada berhala, diterangkan tentang haramnya qauluz zur, ucapan dusta atau kesaksian palsu, kemudian diterangkan bahaya dari kesyirikan. Kemudian Allah berfirman, "Dzalik", itulah perintah Allah atau itulah yang telah disebutkan. "Wa may yu'azzim sya'airallah", dan barang siapa yang mengagungkan sya'air Allah, syiar-syiar Allah. Sya'air jamak dari syairah, iya. Dan syairah itu adalah hal-hal yang pokok dari agama. Ada juga yang mengatakan sya'airillah ini berasal dari kata al-isy'ar. Isy'ar itu kalau pada hewan kurban, kalau hewan kurbannya telah di-isy'ar, artinya sudah diberi tanda bahwa dia ini adalah hewan kurban. Iya. Jadi kalau misalnya sudah diberi tanda, kalau di masa Nabi itu kadang pada unta dilukai punuknya, kemudian ada darah sedikit yang keluar, itu dibasahi di rambut unta itu, maka akan memerah atau ada tanda merah. Itu tanda bahwa ini unta adalah unta yang telah ditandai untuk kurban atau sebagai hadiah. Iya. Jadi dibangun di atas dua penafsiran atau dua makna ini. Di sini diperintah untuk menta'zim, mengagungkan. Jadi siapa yang mengagungkan syair Allah, syiar-syiar Allah, kalau diartikan simbol-simbol Allah, artinya diagungkan semua yang merupakan agamanya. Dari tauhid, ini kan pembahasan pokok terkait dengan tauhid. Terus ayat-ayat ini banyak terkait dengan haji, dengan masalah Dzulhijjah, diagungkan semua. Ini semuanya simbol-simbol Allah. Sebagaimana diagungkan sholat, puasa, zakat, dan hal-hal yang merupakan lambang agama. Fa'inna dzalika atau fa'innaha min taqwal qulub, maka hal tersebut berasal dari ketakwaan di dalam hati. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau diartikan syair bermakna dari kata isy'ar. Jadi siapa yang mengagungkan hewan-hewan yang telah disiapkan untuk dikorbankan itu dengan merawatnya, kemudian memberi makan dengan makan yang baik supaya dia bisa gemuk di waktu dikurban, bisa di posisi yang paling bagus. Itu makna mengagungkan syiar Allah di dalam hal itu. Artinya dia gemukkan hewan-hewan kurban itu, dia jaga dengan baik, dia beri makan, dia rawat. Iya. Tapi bukan hewan kurbannya dimandikan seperti sebagian orang ya. Tapi maksudnya di sini karena ini adalah hewan kurban,
maka dia pelihara dengan baik, dia jaga dengan baik, supaya ketika dikurbankan dia di posisi yang paling bagusnya, dikurbankan di posisi yang paling dia senangi, di posisi yang paling dia senangi. Maka kalau itu dia lakukan, maka itu terhitung dari pengagungan atau ketakwaan di dalam hati. Ketakwaan di dalam hati. Baik. Maka ayat ini kaidah umum di dalam masalah ta'zim, wajibnya kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan antara seorang muslim dan selain muslim. Karena seorang muslim itu mereka mengagungkan dan membesarkan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan di tiga tempat dari sifat kaum musyrikin, sifat orang-orang kafir. Dikatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Di satu ayat ada wawunya, dan di dua ayat tidak ada wawunya. Ma qadarullaha haqqa qadri. Iya. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nah, ini bukan sifat kaum muslimin. Adapun umat Islam, mereka mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengharap kepada Allah dengan penuh pengagungan kepadanya? Kenapa kalian tidak mengharap kepada Allah dengan penuh pengagungan kepadanya? Maka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dari pokok di dalam agama dan sifat yang sangat dipuji, dan dia bagian dari tauhid, murnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diagungkan apa-apa yang diagungkan dan dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan ini munculnya dari mana? Fa innaha min taqwal qulub. Maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dan terdapat dari fadilah taqwa, keutamaan taqwa. Dan terdapat juga di dalam ayat harusnya seorang itu membenahi dirinya dan memperhatikan dari amalan-amalan hatinya. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila al-baitil atiq. Bagi kalian pada hewan-hewan hadyu itu, ada manafi', beberapa manfaat, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Thumma mahilluha ila al-baitil atiq. Kemudian tempat wajibnya atau tempat penghalalannya, akhir masanya adalah menyembelihnya setelah sampai ke al-baitul atiq. Iya. Sini dikatakan lakum fiha, bagi kalian pada hewan hadyu itu, pada hewan-hewan kurban kalian, apakah unta, sapi maupun yang lainnya, untuk kalian di dalamnya manafi', kemanfaatan-kemanfaatan, boleh kalian ambilkan manfaat-manfaatnya. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Kata ajalin musamma di sini, ya, di antara ulama ada yang mengatakan artinya sampai ditakyin hewan ini, bahwa dia adalah hewan kurban, sampai ditakyin. Ya, kalau misalnya asalnya seorang punya unta, punya sapi, boleh dia tunggangi, boleh dia pakai membajak sawah, boleh diperah susunya dan sebagainya. Ya, tapi kalau sudah ditakyin, kapan dia katakan ini adalah hewan kurban, atau dia sudah tunjuk bahwa ini adalah hewan saya jadikan hewan kurban, atau sudah dia beri tanda sebagai hewan kurban, ya, dengan ucapan atau dengan tanda disertai dengan niat, maka ini namanya ila ajalin musamma, sampai di situ saja. Ya, setelah itu tidak boleh lagi dia mengambil manfaatnya. Ini pendapat Mujahid rahimahullahu taala, dan disebutkan dari pendapat Qatadah dan Ad-Dhahhak, dan disebutkan juga dari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Artinya waktu yang ditentukan di sini, waktu yang disebutkan, artinya sampai dia disembelih. Ya, artinya hewan-hewan kurban ini sebelum dia disembelih boleh diambil manfaatnya. Dan
Ini pendapat Atha bin Abi Rabah. Ya. Baik. Dan memang ada silang pendapat di kalangan para ulama di pembahasan fikih tentang hadyu itu. Apakah bila bisa dimanfaatkan atau tidak, misalnya dikendarai atau dipakai mengangkat barang, atau misalnya dipakai membajak sawah, atau yang semisal dengan itu, apa boleh atau tidak? Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ya, pendapat yang masyhur di kalangan jumhur bahwa hal tersebut dibolehkan sepanjang tidak membahayakannya, dan Abu Hanifah dan selainnya mengatakan bahwa tidak boleh ditunggangi. Baik, jadi memang ada silang pendapat di dalam hal ini. Nah itu memang kalau tidak dimanfaatkan sama sekali untuk menjaga dari hewan kurban, itu adalah pendapat yang benar ya, sebab ta'yin itu apabila hewan sudah dipastikan, seorang berkata misalnya dia beli kambing, terus kambingnya dikatakan ini hewan kurban saya, atau dia sudah beri tanda sebagai hewan kurban, maka itu dibangun di atasnya konsekuensi. Yang pertama, hewan kurban ini wajib dia sembelih. Ya. Tidak boleh dia hadiahkan, tidak boleh dia berikan. Kalau dia ganti, boleh saja. Boleh dia ganti, tapi diganti dengan semisal atau lebih baik darinya. Baik. Kemudian konsekuensi yang kedua, kalau hewan kurban ini hilang, atau hewan kurban ini mati, atau hewan kurban ini cacat, dan seluruh hal tersebut terjadi karena keteledoran dia, kesengajaan dia, maka dia wajib menggantinya. Ya kalau misalnya hewan kurbannya dia lepas begitu saja, dia tidak jaga, hilang, maka dia wajib menggantinya. Atau hewan kurbannya misalnya kambingnya lompat sana sini, akhirnya pemiliknya mengambil kambing ini, dia lempar, patah kakinya, nah, ini wajib dia ganti karena keteledoran dia, kesengajaan dia. Iya. Demikian pula kalau hewan ini misalnya mati karena tidak diberi makan, tidak diberi minum, maka dia wajib menggantinya. Ini konsekuensi. Jadi dari konsekuensi juga hewan kurban ini kapan disembelih belum waktunya, maka wajib dia datangkan hewan kurban baru. Harus disembelih setelah waktunya, dan waktunya itu setelah pelaksanaan sholat Id. Apabila imam sudah berdiri berkhutbah, maka sudah boleh untuk disembelih. Hanya saja kalau dia hadir sholat bersama imam kaum muslimin, misalnya dia hadir sholat bersama pimpinan negara, maka tidak boleh ada yang menyembelih sebelum pimpinan negara menyembelih. Karena pernah sekelompok sahabat, Nabi masih berkhutbah, ada sekelompok sahabat menyembelih untanya, maka Nabi perintah supaya mendatangkan sembelihan yang lain menggantinya. Karena pimpinan negara belum pula, Nabi SAW dalam hal ini belum menyembelih. Baik, kemudian di ayat setelahnya dikatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Dan tiap-tiap umat itu kami telah syariatkan untuk mereka mansak liyadhkuru ismallah, supaya mereka mengingat nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatil an'am, hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka sembahan yang kalian sembah hanyalah sembahan yang maha satu. Falahu aslimu, kepadanya lah kalian berislam. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini ayat berikutnya, ayat ke-34, walikulli ummatin, setiap umat. Ini syariat sudah ada di syariat sebelum kita, bukan di syariat Islam saja. Dijadikan untuk mereka mansakan. Ya, ada yang membaca mansakan seperti ini di bacaan kita. Dibaca mansakan artinya sebagai pengaliran darah, sebagai mansakan pengaliran darah dan penyembelihan. Ya, jadi di umat-umat itu diberi dari syariat mansak, dari hewan yang dia sembelih, dialirkan darahnya. Dan ada yang membacanya mansikan, ya, ada yang membacanya mansikan, seperti masjid, ya, artinya
sebagai tempat untuk menyembelih, tempat menyembelih. Ya, setiap umat itu ada tempat menyembelih ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan hadyu dan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan haji itu hanya disembelih di Mekah atau di tanah haram. Tapi kalau yang lainnya boleh disembelih di mana saja. Nah, kemudian kalau dibaca mansakan artinya pengaliran darah hewan yang dialirkan, darahnya yang disembelih. Ya, jadi ini ibadah yang agung sudah ada di umat-umat sebelum kita. Dan menunjukkan, ayat ini menunjukkan besarnya dan agungnya berkurban itu di dalam syariat. Iya, dan salah satu faedah kurban adalah menegakkan dzikir kepada Allah supaya dia menyebut nama Allah. Yang menyebut nama Allah ini ketika dia menyembelih, ya dia hanya menyebut nama Allah di situ. Tidak boleh ada menyebut selain daripada Allah. Tidak boleh dia menyembelih dengan nama selain daripada Allah. Sebab itu diharamkan dan menjadikan hewannya tidak syah untuk dimakan. Ya, maka dia membaca bismillahi wallahu akbar. Itu lengkapnya. Kalau dia baca bismillah saja boleh. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Terhadap rezeki Allah berikan kepada mereka, dia selalu berzikir memuji Allah terhadap rezeki Allah berikan berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am artinya hewan ternak. Dan hewan ternak yang dimaksud di sini ada 3 menurut kesepakatan ulama. Ada 3. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Nah, hanya 3 saja hewan ternak ini. Unta, sapi, semisal dengan sapi kerbau, dan yang ketiga adalah kambing. Ya, tidak masuk di dalam hewan ternak kuda, keledai, ya, ayam, rusa, dan semisal dengannya. Ya, jadi hewan ternak itu cuma 3 menurut kesepakatan ulama. Baik, kemudian dikatakan fa ilahukum ilahu wahid. Ini penyebutan hikmah besar di belakang ibadah, bahwa di penegakan ibadah ini adalah untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan penyembahan kepadanya. Maka sembahan yang kalian sembah hanyalah Allah yang Maha Satu. Hanyalah Allah yang Maha Satu. Falahu aslimu. Kepadanya lah kalian berislam. Artinya kepadanya lah kalian tunduk dan taat. Wabasyiril mukhbitin, dan beri kabar gembira kepada al-mukhbitin. Al-mukhbitin kata Ibnu Abbas dan Qatadah artinya al-mutawadhi'in, orang-orang yang merendah hati. Kata Mujahid, al-mutmainnina ilallahi azza wa jalla, orang-orang yang tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk. Sebab kata al-khibit itu sendiri itu artinya dari tempat yang tenang. Iya, dari tempat yang tenang. Dan kata Nakhai, al-mukhbitin artinya al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Dan ada lagi mengatakan mereka adalah ar-raqiqa qulubuhum, beri kabar gembira kepada orang-orang yang lembut hatinya. Ya, dan ini mana-mana yang disebutkan oleh ahli tafsir tidak bertentangan ya, karena sifat al-mukhbitin diterangkan pada ayat yang ke-25 setelahnya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa al-mukhbitin? Ada beberapa sifatnya. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati-hati mereka. Ini sifat mereka yang pertama. Sifat yang kedua, was-sabirina ala ma asabahum. Mereka bersabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Kemudian yang ketiga, wal muqimis shalah. Mereka selalu menegakkan salat. Kemudian yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap rezeki yang diberikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Mereka menginfakkannya. Iya. Baik. Jadi itu al-mukhbitin, diberi kabar gembira. Ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa menegakkan ibadah ini itu adalah sifat hamba-hamba yang punya ikhbat di dalam ibadah. Iya. Memang hatinya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menanggung dari hal yang berat, derita, musibah. Ya, orang-orang yang selalu menegakkan salat, sebab kalau bagus salatnya, dia akan semakin bagus melaksanakan perintah dan meninggalkan yang dilarang. Demikian pula kalau dia tidak bakhil mengeluarkan hartanya, gampang menyalurkan hartanya, maka ini semuanya menunjukkan akhlak yang mulia. Ya,
sifat orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di ayat yang ke-36, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Daun-unta itu kami sudah jadikan bagian dari syiar-syiar Allah. Jadi ini penegasannya bahwa unta-unta yang dikurbankan itu bagian dari syiar-syiar Allah. Menunjukkan bahwa syiar-syiar Allah itu luas, banyak cakupannya. Salah satunya hewan yang disembelih itu syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Simbol-simbol dari agama ini. Kami jadikan untuk kalian lakum fiha khair. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Diglobalkan di situ khair, tidak dirinci karena banyaknya kebaikan di dalamnya. Luasnya kebaikan. Ada kebaikan yang terkait dengan dunia, dan ada kebaikan yang terkait dengan akhirat. Ada kebaikan yang mungkin kita sangka, ya kita duga. Ada kebaikan yang mungkin datang kepada kita dari arah yang tidak kita sangka, tidak pernah kita perhitungkan. Maka ini dari ibadah yang sangat banyak kebaikannya berkurban ini. Kemudian dikatakan fadkurusmallahi alaiha sawafah. Maka sebutlah nama Allah terhadap unta-unta ini dalam keadaan unta itu berdiri. Ya. Maksudnya dalam keadaan hewan itu berdiri, unta itu kan disembelihnya dengan cara berdiri. Dia berdiri di atas 3 kakinya, 1 kakinya diikat pakai iqal, kemudian disembelih di pangkal pangkal lehernya yang mendekati ke dada. Nah, maka diputus dari situ tenggorokan, kemudian kerongkongannya dan 2 urat. Maka dengan itu selesai disembelih. Itu disebut nahar. Dan ini penyembelihan khusus untuk unta. Tapi kalau sapi dan kambing sebagaimana yang biasa kita lihat, disembelihnya di ujung leher mendekati ke kepala. Dan yang disembelih juga itu harus dipastikan ada 4 yang terputus. Yang pertama tenggorokan, yang kedua kerongkongan, yang ketiga dan keempat 2 urat di bawah kerongkongan dan tenggorokan itu. Ya. Jadi 4 urat ini kalau sudah putus maka sudah syah penyembelihannya. Baik. Faida wajabat junubuha, kalau dia sudah terjatuh, sudah rubuh di atas badannya, ya ini kan setelah disembelih dia rubuh, maka fakulu minha, makanlah darinya, wa at'imu al-qani awal mu'tar, dan beri makan kepada orang yang perlu, kepada orang yang tidak perlu, orang yang merasa cukup, dan al-mu'tar kepada orang yang membutuhkannya. Jadi di sini disebutkan penyaluran hewan kurban itu. Hewan kurban itu ada 3 penyalurannya. Yang pertama, si pemilik bisa memakannya. Dan yang kedua, si pemilik bisa menghadiahkan. Jadi ada tetangga, dia bukan orang yang fakir, bukan orang yang miskin, dia tidak minta juga, atau dia punya saudara atau siapa, dia beri kepadanya, itu al-qani, orang yang tidak perlu, orang yang merasa cukup, boleh diberi juga sebagai hadiah. Dan al-mu'tar adalah orang yang perlu, ini yang orang miskin, orang fakir, siapa yang minta, ya dia berikan, dia beri. Maka ini 3 penyalurannya. Iya. Kalau misalnya ingin dia dominasikan untuk dia makan, boleh saja. Misalnya saya ingin berkurban tapi penghasilan saya terbatas dalam sebulan, maka saya beli hewan kurban dengan asumsi, ya daging-daging kurban ini saya simpan di freezer misalnya, bisa saya makan untuk berhari-hari untuk keperluan keluarga. Begitu boleh saja, enggak ada masalah, sepanjang tetap ada kadar yang dia sedekahkan. Itu harus dijaga, ada kadar yang disedekahkan. Walaupun kebanyakannya diambil misalnya, nggak apa-apa. Dan sebaliknya kalau dia sedekahkan semuanya, misalnya ada sesuatu yang dia tidak makan, itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau ada sesuatu yang dia makan, itu lebih bagus, karena Nabi SAW juga makan dari hewan sembelihannya, dan di dalam ayat juga diperintah untuk hal tersebut. Ya. Kemudian dikatakan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta-unta ini kepada kalian. Hewan-hewan kurban ini subhanallah ditundukkan kepada kita, dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala gampangkan kita mendapatkan hewan-hewan kurban itu. Ini supaya kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah, meninggalkan apa yang dilarang. Ya, kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut.
Kemudian di ayat yang terakhir yang kita akan kaji di kesempatan ini, ayat yang ke-37 dari surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darah-darah unta itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang sampai kepadanya. Ya, jadi jangan dikira bahwa daging unta, darah-darah yang dialirkan, ya, itu sampai kepada Allah. Allah perlu kepada hal tersebut. Tidak, bukan itu yang diinginkan dari kita. Ketakwaan kita, itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kaya, tidak perlu kepada siapapun dari makhluknya. Justru kita ini yang miskin, fakir kepada Allah. Allah syariatkan kepada kita ibadah-ibadah untuk mengangkat derajat kita sendiri dan membuat kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ketakwaan namanya. Seorang melakukannya di atas dasar takwa, takut kepada Allah, ingin melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka inilah yang sampai kepada Allah. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah mudahkan untuk kalian. Ya. Jadi demikian dimudahkan hewan kurban ini untuk kalian, sebagaimana dimudahkan untuk kalian tata cara manasik haji dan seterusnya. Ya. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian bertakbir memuji Allah terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Hidayah Allah luas di pembahasan haji, kurban, ya, termasuk di Idul Adha yang merupakan pokok pelaksanaan ibadah kurban itu, dan di situ terdapat pokok-pokok manasik haji. Ya, maka kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disyariatkan bertakbir dari awal bulan Dzulhijjah, dan di hari Arafah dari pagi hari tadi kita sudah disyariatkan bertakbir selepas sholat 5 waktu. Ya, kita besarkan Allah, kita agungkan. Demikian pula besok kita mengagungkan Allah dengan melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha kemudian berkurban. Sholat Idul Adha ini pelaksananya sama dengan sholat Idul Fitri. Sama dengan sholat Idul Fitri. Hanya saja kalau sholat Idul Adha itu sebaiknya seseorang sebelum pergi dia jangan makan dulu. Dia tidak makan dulu, supaya dia sholat, habis sholat dia segera pulang, dia sembelih dari hewan sembelihannya, dia masak, dari situ dia makan. Itu afdalnya seperti itu. Ya, kenapa diberi tuntunan oleh Nabi seperti itu? Agar supaya hewan sembelihan ini segera disembelih dan dibagi-bagi kepada siapa yang memerlukannya, agar supaya lebih segera dilaksanakan ibadah yang agung. Sebab di Idul Adha itu ada banyak ibadah yang disyariatkan di hari itu, termasuk penyembelihan salah satunya. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu syariatnya sebelum kita ke lapangan kita makan dulu. Nah, ini untuk menegaskan bahwa di Idul Fitri ini kita sudah selesai dari Ramadan, maka kita makan, kemudian kita pulang, pergi melakukan sholat. Perbedaan yang kedua, kalau Idul Adha pelaksanaan sholatnya itu disegerakan. Jadi begitu matahari sudah terbit, sudah setinggi 1 tombak, maka segera dilaksanakan sholat Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu begitu matahari sudah terbit, sudah 1 tombak, bagusnya diundur lagi sedikit, untuk memberi kesempatan orang-orang mengeluarkan zakat fitrinya. Tapi kalau Idul Adha enggak ada yang perlu dikeluarkan. Dia segera sholat, setelah sholat dia tegakkan syiar yang agung ini, setelah itu dia menyembelih dari hewan kurbannya. Maka ini beberapa kemudian di akhir ayat dikatakan wabasyiril muhsinin, dan beri kabar gembira terhadap orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin maksudnya orang-orang yang bertauhid, memurnikan ibadahnya kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ihsan itu sendiri juga bisa bermakna pada dasarnya dia melaksanakan hal yang baik. Tapi datang penafsiran dari Ibnu Abbas di sini, wabasyiril muhsinin, artinya basyiril muwahhidin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bertauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala.